Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang beda banget nih, soal keuangan. Kita bakal ngebahas sebuah model di mana bank itu bukan cuma tempat minjem duit, tapi jadi partner bisnis Anda. Coba deh, bayangin sejenak. Biasanya kan hubungan kita sama bank itu ya utang piutang, debitur kreditur. Nah, gimana kalau hubungannya itu beda? Anda dan bank sama-sama nanggung resiko, untung ya bareng, rugi juga bareng. Konsep kayak gini nih yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Oke, kita bedah yuk konsep intinya. Nah, dalam keuangan syariah, istilahnya itu syirkah atau musyarakah. Akar katanya syaraka. Itu artinya mencampur. Jadi, ini bukan soal pinjam-meminjam ya, tapi lebih ke menggabungkan sumber daya, bisa uang, bisa tenaga, buat mencapai tujuan bareng-bareng. Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang fundamental banget loh. Biar makin ngerti, kita perlu tahu dulu nih, dari zaman dulu, para ahli hukum Islam itu ngebagi kemitraan ini jadi dua jenis utama. Dan ngertiin bedanya ini tuh kunci banget buat paham keseluruhannya. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget kan? Di kiri ada yang namanya syirkah al-amlak. Gampangnya gini, kita berdua dapat warisan rumah. Kita sama-sama punya, tapi ya udah, cuma punya aja, nggak diapa-apain. Nah, kalau yang kanan, itu syirkah al-uqud. Ini beda. Kita patungan beli mobil, tujuannya apa? Buat dijadiin taksi online, buat cari untung. Nah, jenis yang kedua inilah yang bakal jadi fokus kita. Terus gimana sih aturan mainnya si syirkah al-uqud ini yang versi klasiknya? Ternyata aturannya tuh simple banget, to the point, dan dasarnya kuat. Wah, kutipan ini bener-bener ngena banget ke fondasinya. Ini nunjukin kalau kontrak musyarakah itu bukan cuma soal duit. Ada landasan etis dan kepercayaan yang dalam banget. Bukan sekedar transaksi bisnis biasa. Ini tuh kemitraan yang bisa dibilang diawasi dari atas, di mana jujur itu harga mati. Oke, ini aturan emasnya. Simple banget. Pertama, modal. Partner bisa setor duit, tenaga, atau dua-duanya. Kedua, soal untung. Nah, ini fleksibel. Bebas aja sesuai kesepakatan di awal. Mau 60-40, 50-50, terserah. Tapi, nah ini nih yang paling penting, soal rugi. Kalau rugi, pembagiannya wajib sesuai porsi modal. Nggak bisa ditawar. Kalau saya setor modal 70%, ya saya nanggung 70% kerugian. Titik. Adil banget kan? Jelas dan terukur. Oke, konsepnya keren, klasiknya jelas. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya konsep yang udah berabad-abad ini bisa nyambung dan diterapin di produk bank zaman sekarang? Produk yang mungkin kita pakai sehari-hari. Yuk kita lihat salah satu contohnya yang paling inovatif. Dan aplikasi yang paling sering kita temui, dan menurut saya paling keren, itu ada di pembiayaan rumah. Modelnya disebut musyarakah mutanakisah. Kalau diterjemahin, artinya kemitraan yang menurun. Ini cara yang cerdas banget buat nerapin prinsip partneran ini buat bantu orang punya rumah. Gini cara kerjanya, gampang kok. Langkah pertama, Anda dan bank patungan beli rumah. Anggap deh, bank 90%, Anda 10%. Langkah kedua, kan Anda yang tinggal di rumah itu, jadi Anda bayar sewa ke bank. Tapi sewanya cuma buat porsi 90% milik bank aja. Adil kan? Nah, langkah ketiga, tiap bulan, selain bayar sewa, Anda juga nyicil beli sahamnya bank, sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama, porsi Anda naik, porsi bank turun, terus sampai porsi bank jadi nol. Dan akhirnya, rumah itu 100% jadi milik Anda. Elegan banyak mekanismenya. Tapi, tentu aja, gak segampang itu. Menerapkan model klasik ini ke sistem perbankan modern yang aturannya super ketat itu butuh beberapa penyesuaian. Dan penyesuaian ini ternyata cukup signifikan loh. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Seberapa dekat sih produk bank modern ini sama resep aslinya? Apakah ini cuma evolusi biasa? Atau jangan-jangan udah jadi sesuatu yang beda banget? Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan gamblang. Coba lihat. Konsep klasiknya, kemitraan itu basisnya kepercayaan, gak perlu agunan. Praktek di bank, wajib pakai agunan buat manajemen risiko. Beda kan? Terus, soal pengembalian modal? Dulu, modal balik di akhir usaha. Sekarang, dicicil tiap bulan. Nah, tapi perubahan paling fundamental ada di baris terakhir, soal kerugian. Kalau di model klasik, rugi ditanggung bareng-bareng secara proporsional. Ini intinya kan? Tapi di praktek bank, risikonya itu sebagian besar geser ke nasabah. Jadi, ini inti transformasinya. Kenapa ada angsuran bulanan? Ya supaya modal bank aman dan balik teratur. Ini adaptasi yang pragmatis, masuk akal buat jaga kestabilan bank sebagai lembaga keuangan.
Masalahnya, adaptasi ini secara fundamental mengubah dinamika risiko, sesuatu yang justru jadi jantung dari konsep syirkah itu sendiri, yaitu semangat untung sama-sama, rugi pun sama-sama. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan? Apakah ini sebuah evolusi yang cerdas, sebuah cara menyesuaikan prinsip luhur dengan realitas zaman sekarang? Atau ini sebuah penyimpangan, mengorbankan esensi berbagi risiko demi amannya sebuah institusi? Sebuah evolusi atau penyimpangan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.